Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, ma'asal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di Masjid Baitul Ma'mur dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman dan nyaman, dalam kegiatan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca di dalam kitab yang rutin kita bahas, yaitu Al-Hadjun Nabi fi Tarbiyatil Aulad ala Daw'il Kitab wa Sunnah. Petunjuk Nabawi dalam mendidik anak-anak, perspektif Al-Quran dan As-Sunnah, buah karya dari Syekh Dr. Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Kita akan melanjutkan bagian akhir dari pertemuan sebelumnya, yaitu pelajaran di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 sampai dengan 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza balagha asyuddah, hingga seorang anak sampai kepada asyuddahu ay nihayata quwwatihi wa syababih, ujung dari masa kuatnya atau ujung dari masa mudanya, alias dia sudah memasuki usia, yaitu usia yang tua atau usia transisi, maksud saya, dari habisnya masa muda ke masa berikutnya, di mana masa ini seseorang akan mengalami yaitu kondisi yang lebih tenang dan kamal aqlih, yaitu akalnya lebih matang, tidak sebagaimana di masa dia muda. Di usia ini seseorang akan lebih bijaksana, lebih tenang, lebih banyak berpikir ya sebelum bertindak dan seterusnya. Wa balagha arba'ina sanah, dan dia sampai pada usia 40 tahun. Ini yang dimaksud secara spesifik masa tersebut, yaitu 40 tahun. Yang di dalam riwayat yang sahih tentang seseorang yang masuk di usia 40 tahun ini, dia akan menetap pada suatu karakter yang dia bangun ya sejak dia muda, sehingga di usia tersebut dalam suatu karakter tertentu dia akan sulit untuk mengubahnya kepada karakter yang lain. Sulit bukan berarti tidak mungkin, ya. Sulit bukan berarti tidak mungkin. Di usia ke-40, sekali lagi seseorang, ya sebagaimana disebutkan dalam hadis,
yaitu akan menetap pada satu karakter, baikkah ataukah buruk, yang masing-masing akan sulit untuk diubah, kecuali seseorang yang berusaha untuk mengubah dirinya, mungkin tadinya tidak baik menjadi lebih baik dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian qala rabbi auzi'ni, dia pun berdoa, wahai Rabbku, auzi'ni ay alhimni wafiqni. Auzi'ni artinya ilhamkan kepadaku ya Allah, dan berilah aku petunjuk atau taufik. An ashkura ni'mataka, untuk bersyukur atas nikmatmu, allati an'amta alayya, yang telah engkau anugerahkan kepadaku, wa ala walidai, dan kepada kedua orang tuaku. Maknanya adalah ni'am din, nikmat-nikmat agama. Jadi yang disyukuri di sini adalah nikmat-nikmat agama, yaitu amal soleh, ketaatan. Wa ni'amat dunia, juga termasuk nikmat-nikmat dunia, juga nikmat-nikmat dunia yang kita syukuri. Wa syukruhu bisarfin ni'ami fi ta'ati masdiha wa mauliha, bentuk syukurnya apakah sekedar mengucapkan alhamdulillah? Tidak, yaitu dengan mengembalikan nikmat-nikmat agama, nikmat-nikmat dunia dalam bentuk taat kepada musdiha, yaitu mu'ti, Allah yang memberikan, wa mauliha, dan yang menguasainya. Ini bentuk syukur yang sangat amat ideal, di mana seorang hamba akan menggunakan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah, yang dimana tidak sedikit orang ketika dapat nikmat malah menjauh dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketimbang ketika dia susah, yang terus berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah, bermunajat kepada Allah ketika susah. Begitu dapat nikmat, hilang itu semuanya. Maka ternyata kita membutuhkan doa ini supaya begitu dapat nikmat kita jadi taat kepada Allah, bukan lalai dan lupa kepada pemberi nikmat, yang itu akan sangat membahayakan kita jamaah. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, nikmat itu bisa menjadi niqmah, bedanya satu huruf. Nikmat bisa menjadi niqmah. Kapan? Nikmah itu apa artinya? Yaitu musibah. Musibah. Nikmat menjadi niqmah, menjadi musibah. Covernya nikmat, tapi isinya atau kontennya adalah musibah bagi dirinya. Kapan? Ketika nikmat itu menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat itu malah menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesungguhnya adalah musibah. Ini sesungguhnya musibah dalam kemasan yang enak-enak, yang nikmat-nikmat. Gak tahu kalau kemudian itu mencelakakan dia, sehingga dia hanyut
dengan nikmat-nikmat dunia, lupa kepada penciptanya, sehingga lalai dari yang paling parah adalah kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan semua. Di dunia, iya, dia dapat meneguk kenikmatan-kenikmatan dunia, tapi begitu di alam kubur dan sampai akhirat, dia sengsara. Ya jamaah. Jadi bentuk syukur yang dihasilkan dari doa ini adalah kita akan mengekspresikan syukur kita kepada Allah dalam bentuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa muqabalati minnatihi bil i'tiraf wal ajzi anis syukri. Kemudian dengan doa ini kita berhadapan dengan yaitu atau menghadapi nikmat Allah Subhanahu wa taala, menyambut nikmat Allah dengan pengakuan bahwa itu nikmat dari Allah. Nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, baik agama maupun dunia. Sebab Allah taala berfirman, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Dan adapun nikmat yang sampai kepada kalian itu datangnya dari Allah. Jadi doa ini membantu kita untuk mengakui itu nikmat dari Allah. Ya. Nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan seperti ini ya gagal dialami oleh orang yang sangat terkenal kisahnya di zaman Nabi Musa alaihissalam, yaitu Qarun, yang dulunya dia orang susah, pengikut Nabi Musa alaihissalam, lalu berdoa minta kekayaan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dapat nikmat itu semuanya, Qarun tidak i'tiraf, tidak mengakui itu semuanya dari Allah, melainkan apa dia bilang, wa ma utituhu illa, ayatnya bagaimana, wa ma utituhu illa min ilmin, atau kita buka aja ayatnya ya. Ya, Qarun menisbatkan nikmat itu kepada dirinya. Tidaklah aku mendapatkan nikmat itu kecuali karena ilmu yang aku miliki. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai intinya kita seperti Qarun yang tidak iktiraf terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang dia tertipu dengan prestasi dan ilmu yang dia miliki. Kemudian setelah kita menyambut nikmat Allah itu dengan mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah, kita juga mengakui kita itu ajiz anis syukri, lemah dan tidak mampu untuk menunaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah, kan doanya berbunyi, Rabbi auzi'ni, ya Allah ilhamkan aku, beri petunjuk kepadaku untuk bisa bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Karena memang syukur perkara yang tidak ringan. Sekali lagi,
Ketika seseorang mendapatkan nikmat, cenderung dia lupa kepada yang memberi nikmat, ya. Atau syukurnya, kalau kita bahas ke dalam rukun-rukun syukur yang ada 3, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, asyukru bil lisan wa bil qalbi wa bil jawarih. Syukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah. Lalu rukun kedua, syukur dengan hati, hatinya i'tiraf, mengaku itu nikmat dari Allah, bukan dari prestasinya, bukan dari bosnya, bukan dari perusahaannya, tapi dari Allah Subhanahu wa taala yang utama. Dan rukun ketiga adalah syukru bil jawarih, syukur dengan perbuatan. Kalau rukun-rukun syukur ini terpenuhi semua, maka inilah syukur yang sesungguhnya, syukur yang sejati, di mana lisan sama dengan hatinya. Lisannya mengucapkan alhamdulillah, hatinya juga demikian. Tidak mungkin sebagian orang lisannya alhamdulillah tapi hatinya kok sakmini gitu kan. Ya, ini belum selaras. Terlebih lagi kalau dibahas tentang ketaatannya, apakah semakin bertambah ataukah berkurang setelah mendapatkan nikmat dari Allah. Maka kita semakin mengakui kita lemah dalam, yaitu menunaikan syukur kepada Allah. Lalu kita amalkan doa ini jamaah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan suatu doa kepada sahabat yang beliau cintai, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Setelah dimuqaddimai, inni uhibbuka, sesungguhnya aku mencintaimu wahai Mu'adz. Mu'adz kemudian juga membalas, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah sesungguhnya aku juga mencintaimu wahai Nabi. Lalu Nabi berpesan kepada Mu'adz, la tada'anna, jangan sekali-kali kau meninggalkan fi kulli duburi salatin, setiap di akhir-akhir salat, antakul, untuk kau ucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang punya prinsip yang sama dengan ayat ini jamaah. Allahumma ya Allah, a'inni, bantu aku, ala dzikrik, untuk bisa mengingatmu, wa syukrik, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan baiknya ibadah kepadamu ya Allah. Ya, ini doa juga sama-sama mohon kepada Allah untuk yaitu bisa ingat Allah dan bersyukur dan amal soleh. Ini jamaah yang diamalkan di setiap akhir sholat, ya. Ada perbedaan pandangan di kalangan ulama, apakah itu setelah salam ataukah sebelum salam. Masing-masing ada pendapatnya, karena kata dubur di situ berkenaan juga dengan belakang, bagian belakang salat. Apakah setelah salam ataukah sebelum salam? Wallahu ta'ala bishawab, kami lebih condong kepada yang sebelum salam. Hal ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Riyadhus Shalihin, syarah kitab Riyadhus Shalihin tentang doa ini. Sebab yang itu namanya doa, yang namanya doa lebih tepat untuk dibaca di dalam sholat, karena sholat itu tempatnya mustajabnya doa. Adapun zikir maka setelah sholat. Kalau doa maka lebih pantasnya di dalam sholat. Dan waktu antara tahiyat sampai salam ini adalah waktu-waktu mustajab, ya, doa.
Ya ini. Jadi sebelum salam atau setelah tahiyat dan sebelum salam kita rutinkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal ijtihadi fi tsana'i biha 'ala Allah. Kemudian doa ini juga akan membuat kita terus bersungguh-sungguh ijtihad, bersungguh-sungguh fis-sana untuk memuji nikmat itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga syukurnya itu tidak temporal, enggak hanya saat nikmat itu dapat, setelah itu lali, lupa ya. Tetapi dengan doa ini insya Allah maka syukur kita dan pujian kita kepada Allah itu langgeng terus ya, sehingga ini akan banyak mendatangkan manfaat bagi kita. Semisal ketika kita mendapatkan musibah, maka kita diingatkan oleh Allah, dulu kita mendapatkan nikmat sekian ya, dan dengan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala ya, kita menjadi ringan dalam menghadapi yaitu musibah yang dalam bentuk hal-hal yang tidak menyenangkan, Ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wan ni'amu 'alal walidain, yang dimaksud dengan nikmat yaitu nikmat ke atas kedua orang tua yang tertera di dalam doa ini. Allahumma ya Allah, berilah aku ilham kepadaku untuk bisa bersyukur kepada atas nikmat-Mu yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Maksudnya adalah ni'amun ala auladihim wa dzurriyyatihim, nikmat yang juga diberikan kepada anak-anak dan keturunan orang tua kita ya. Kenapa? Li'annahum la budda an yanalahum minha wa min asbabiha wa athariha. Sebab yang namanya anak-anak dan keturunan itu tidak lepas dari nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua. Ketika kedua orang tua mendapatkan nikmat, maka anak-anak juga akan mendapatkan nikmat itu. Jadi luar biasa penyertaan orang tua dalam doa ini. Jadi syukurnya itu double, baik nikmat yang ada pada kita maupun yang ada pada kedua orang tua kita. Bukankah syukur itu kelak akan membuat nikmat itu bertambah? Jawabannya iya dan pasti, karena Allah sudah berjanji, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka pasti akan aku tambah nikmat kepada kalian. Khususan ni'amiddin, secara khusus nikmat-nikmat agama, secara khusus nikmat ketaatan, nikmat kesolihan, ini lebih harus diapresiasi lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat agama ini di atas daripada nikmat dunia. Fa inna salahal walidain bil ilmi wal amal min a'zamil asbab li salahi auladihim. Sebab kesolehan orang tua karena ilmu dan amal itu sebab yang paling agung akan solehnya anak-anak mereka. Kesalehan orang tua menjadi sebab utama kesalehan anak-anak mereka. Ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa an a'mala salihan tardahu. Redaksi doa berikutnya adalah, ya Allah,
beri aku ilham untuk bisa beramal soleh yang engkau ridhoi. Jadi beramal soleh itu juga butuh ilham dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bi an yakuna jami'an lima yuslihuhu. Yang amal soleh itu adalah amal soleh yang jami', yang komprehensif. Lima yuslihuhu, yang maslahat untuk dirinya. Jadi amal soleh yang diridhoi oleh Allah itulah yang membawa banyak manfaat. Sehingga saliman mimma yufsiduhu, selamat dari hal-hal yang merusaknya. Semisal amal soleh yang amalnya amal soleh tapi cara ngerjakannya tidak soleh, yaitu dengan niat yang salah. Misalkan amalannya soleh tapi niatnya salah niatnya bukan karena Allah, ini rusak amalannya. Nah, amal yang diridhoi oleh Allah itu selamat dari hal-hal yang merusak seperti riya, takabur, ya, dan yang semisalnya. Wa hadzal amal ladzi yardahu Allah wa yuqbiluhu wa yusayyibu alaih. Inilah amal yang Allah terima dan Allah berikan pahala, yaitu amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita butuh ilham, taufik dari Allah supaya kita beramal itu selamat dari hal-hal yang merusaknya. Hati kita atau niat kita selamat, niat kita fokus kepada Allah. Jadi terjaga amal soleh itu sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpahala, serta membawa atau mengundang amal-amal soleh lainnya, mengundang amal-amal soleh lainnya. Itulah ciri amal yang diterima, kata para ulama, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara ganjaran amal soleh itu apa? Beramal soleh lagi setelahnya, beramal soleh lagi setelahnya, yaitu amalan yang atau amalan yang makbul, diterima oleh Allah. Itu bisa melahirkan amal-amal soleh lagi. Ini jamaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi amalnya soleh dan niatnya juga soleh. Dan selanjutnya, wa aslih li fi dzurriyyati ya Allah, perbaiki untukku, yaitu keturunanku. Ya, lamma da'a li nafsi bis shalah, da'a li dzurriyyatihi an yuslihallahu ahwalahum. Setelah dia doa untuk dirinya, untuk kemaslahatan dirinya, di dalam doa tadi dia mendoakan kebaikan, kemaslahatan untuk keturunannya. Wa zakara anna salahahum ya'udu naf'uhu ala walidaihim. Ya, ini sudah pernah juga kita bahas di doa sebelumnya. Kalau anak atau keturunan kita soleh, maka manfaatnya akan kembali kepada orang tuanya, kepada dirinya. Kesolehannya itu akan kembali, manfaatnya akan kembali kepada kedua orang tuanya. Ya. Li qaulihi wa aslih li, yang sebagaimana di dalam doa tadi, aslih li, yaitu perbaikilah diriku, ya. Inni tubtu ilaik, sesungguhnya aku ya Allah bertaubat atau kembali kepadamu, minadz-dzunubi wal ma'asi, dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Wa raja'tu ila ta'atik, dan aku kembali kepada taat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang yang berserah diri. Jamaah, jadi akhir dari doa ini yaitu minta ampunan kepada Allah dan pernyataan taubat
kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah diperbuat, atas maksiat yang telah diperbuat, ya. Sehingga mohon ampunan kepada Allah, ya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang luar biasa, sangat layak untuk kita rutinkan, kita baca. Dan kata-kata 40 tahun ini memang dibahas oleh para ulama tafsir, semisal Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala, bahwa seseorang yang sudah berusia 40 tahun ke atas maka disarankan, disukai untuk memperbanyak doa ini, ya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ulaika, lalu ayat yang ke-16-nya Allah berfirman, mereka itulah alladzina dzukirat awsafuhum. Allah sebutkan ciri-cirinya, alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu, mereka yang kami terima dari mereka ahsan, yang terbaik, ma amilu, apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah terima, ya, kebaikan mereka, perbuatan yang paling baik yang mereka lakukan, ya jamaah. Perhatikan kata-kata ahsan ini, yang terbaik, ya. Berbeda dengan aksar, yaitu yang terbanyak, ya. Ini isyarat bahwasanya dalam beramal soleh itu bukan yang penting banyak, tapi yang penting adalah yang terbaik. Kualitas, kuantitas penting tidak diragukan lagi, dan banyak para sahabat, para ulama yang sangat banyak dalam beramal soleh. Tapi ya jangan lupa bahwasannya, ya, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ahsannya, yang terbaik amalnya itu. Bukankah Allah taala berfirman di dalam Quran surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan, yaitu kematian dan kehidupan, untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya. Dan seorang tabi'in bernama Fudail bin Iyad mentafsirkan ahsan di sini adalah aswabuhu wa akhlasuhu, amal yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi dan yang paling ikhlas, itulah yang terbaik. Yang terbaik. Kita berusaha, ya, melakukan amal itu yang terbaik, ya, yang terbaik. Ketika sholat, misalkan sholat itu yang terbaik adalah yang sesuai dengan rukun dan syaratnya, ya, secara zahir, tata caranya, diantaranya tumak-ninah. Ada sebagian orang itu ngejar banyaknya tapi luput kualitasnya, kuantitasnya dikejar, kualitasnya hilang, sehingga cepatnya minta ampun, kayak senam, Pak, keringatannya. Bahkan senam lebih sehat daripada kayak gitu, karena kita senam gak ada yang buru-buru kan, harus ada hitungannya, 1, 2, 3, 8 ketukan kan gitu ya, nggak ada yang buru-buru, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, ini encok semua gitu ya. Tapi sholat kok bisa buru-buru seperti itu, sekian rakaat dihabiskan dalam hitungan menit, jemaah. Ya, ini tidak ahsan. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuantitas penting, tapi yang lebih penting adalah kualitasnya. Wa huwa ta'at li'annahum, yang dimaksud dengan amal di sini adalah ketaatan. Ya. Ini harusnya ada titik di sini, dan ini nggak ada. Ini kalau nggak ada titik begini bingung bacanya. Wahwa ta'at, titik. Jadi apa yang mereka kerjakan itu berupa ketaatan. Li'annahum ya'maluna aidun ghairaha wa natajawazu an sayyi'atihim.
Jadi kalimat ini hubungannya di ayat selanjutnya. Li'annahum, karena mereka ya'maluna aidun ghairaha, mereka juga mengerjakan selain ketaatan. Maksudnya apa selain ketaatan? Ya tidak taat, alias dosa dan maksiat. Enggak terlepas kita, Pak, Bu, ya. Kita juga melakukan ketaatan, tapi di samping itu juga kita melakukan dosa dan kesalahan. Ya. Tidak ada Bani Adam yang selamat dari kesalahan. Dan Nabi sudah menaskan kullu Bani Adam khata', setiap Bani Adam itu sering berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang salah dia yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wa natajawazu an sayyi'atihim, kata Allah, kami tolerir kesalahan-kesalahan mereka, kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka. Tersebab apa? Itu keutamaan ahsannya dia beramal soleh akan menghapus apa? Kesalahan-kesalahan yang dia punya. Ini keutamaan amal yang ahsan, gugur kesalahan-kesalahannya. Bukankah Nabi SAW bersabda, ittaqullaha haitsuma kun wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, senantiasa iringi perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, tamhuha, perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Maka Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka fi jumlati ashabil jannah, yang mereka itu tergolong yaitu penduduk surga, ahli surga. Ahli surga itu bukan orang-orang yang tidak berbuat salah. Enggak ada ahli surga yang dari lahir sampai wafat suci, kecuali Nabi. Nabi adalah orang yang maksum. Selain Nabi maka berpotensi berbuat salah dan dosa, ya. Tetapi Allah ampuni mereka tersebab amal mereka, tersebab taubat dan istighfar mereka. Fahasala lahumul khairul wal mahbub. Dengan demikian kebaikan dan segala yang mereka suka itu ya mereka dapatkan. Wa zala anhum syarr wal makruh, dan segala keburukan dan yang hal dibenci itu hilang dari mereka. Ya. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang dibenci, yang jahat, yang tidak disukai, dan kebaikan serta hal-hal yang disenangi itu akan mereka dapatkan. Wa'das sidqil ladzi kanu yu'adun. Ini penutup ayatnya. Sebagai janji yang dijanjikan kepada mereka. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Hadzal wa'dul ladzi wa'adnahum wa wa'dun shadiqun min asdaqil qailin alladzi la yukhliful mi'ad. Ini janji yang diberikan oleh zat yang janjinya itu jujur, paling jujur, ya, yang tidak pernah ingkar janji, yaitu Allah Subhanahu wa taala berjanji akan yaitu menggolongkan mereka termasuk orang-orang ahli surga. Ya, disebabkan apa? Tadi dia berusaha untuk melakukan amal yang ahsan, dan ciri-cirinya ini kan ciri-ciri yang berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi produk dari doa itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menggolongkan mereka termasuk ahli surga. Ya, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada Allah dengan syukur yang terbaik, dan beramal soleh dengan amalan soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita digolongkan menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas zaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita
tutup kajian ini dengan doa kafaratil majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.